perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Kalau kita kerjakan salah satu perkara yang bakal datang ini, maka sholat kita dihukumi batal. Batal sholat, harus diulang. Apa itu diantaranya yang bisa membatalkan sholat? Yang pertama adalah bil hadas. Tabtulus sholat, yang pertama adalah bil hadas, dengan sebab hadas. Lagi sholat tiba-tiba keluar hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Bisa sholat hadas besar? Bisa. Ba'dun nas itu sebagian orang itu melihat sesuatu bisa keluar hadas besar, atau menghayal dia lagi sholat keluar hadas besar, batal sholat. Atau hadas kecil, lagi sholat keluar angin, batal. Netes kencingnya, batal. Lagi sholat disenggol sama istrinya, batal. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i batal bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Salah satu perempuan yang bukan mahram adalah istri kita, batal sholat kalau terjadi hadas di tengah-tengah sholat. Walau bila qasdin, meskipun tanpa ada tujuan, nggak ada qasd, nggak sengaja dia, tiba-tiba hadas saja, tetap batal. Sengaja nggak sengaja batal. Walau ukriha alaih, meskipun dia dipaksa. Emang bisa orang hadas dipaksa? Bisa. Contohnya lagi sholat sore, tiba-tiba ditekan Rafiq perutnya itu, keluar dari belakang. Itu kan itu dipaksa, itu nggak mau keluar, tapi karena ditekan akhirnya apa? Keluar. Batal nggak sholatnya? Batal. Dipaksa nggak dipaksa, niat nggak niat, sengaja nggak sengaja, terjadi hadas di tengah-tengah sholat, sholatnya batal. Meskipun sholatnya itu adalah orang yang fakidut tahurain. Ini orang dalam keadaan nggak ada air, nggak ada debu untuk tayamum, berada di satu tempat, nggak tahulah dia di mana nih, sampai nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tanah. Waktu sholat sudah mau keluar, waktu sholat sudah mau habis, kan dia wajib sholat ya, wajib sholat dihormatil waktu, dia wajib sholat untuk menghormati waktu sholat. Sholat dia tanpa wudhu, tanpa tayamum, tengah-tengah sholat hadas, dia batal nggak sholatnya? Tetap batal sholatnya. Padahal dia tadi sholat memang tidak ada, tetap dia batal sholat, ulangi sholatnya. Itulah ya. Jadi keluarnya sesuatu atau terjadi hadas di tengah-tengah sholat, batal mutlakon, apapun cerita, kecuali bagi orang yang dilanda penyakit salis. Apa salis itu? Orang yang kencing-kencing aja, netes-netes saya kencing, penyakit. Atau angin itu, kentut-kentut ya dia. Enggak Pak ya? Maka gimana? Enggak batal kalau yang keluar itu adalah jenis hadas yang sedang menimpa dia penyakitnya. Dia ini misalnya apa? Salisul baul, kena penyakit netes-netes saja kencing. Yang keluar angin, batal sholatnya. Oh ya. Atau dibalik, dia salisul rih, memang kena penyakit kentut-kentut aja, nggak berlalu satu waktu yang cukup untuk sholat dan untuk wudhu, kecuali pasti keluar ini. Tiba-tiba yang keluar bukan dari belakang, kencing netes, batal sholat. Tapi kalau yang keluar di tengah sholat adalah jenis penyakitnya, dia salisul baul, tertimpa penyakit yang netes saya kencingnya, sekarang dia lagi sholat netes, nggak batal sholat. Maka dikecualikan apa? Orang yang terkena penyakit salis, kalau yang keluar adalah jenis penyakit. Tapi di sini perlu diingat, banyak di antara kita itu salah memahami daripada makna salisul baul. Jangankan kita Pak ya, banyak para santri aja banyak yang salah dalam memahami masalah ini. Banyak orang menganggap kalau orang punya penyakit kencing-kencing aja disebut dengan anyang-anyangan, itu dianggap salis kan. Padahal dia kencingnya kapan? 10 menit sekali atau 15 menit sekali dia kencing. Itu bukan disebut dengan salisul baul. Hukumnya tidak berlaku hukum salis baginya. Jadi kapan seseorang dikatakan dia itu salis? Kalau bihaisu lam yamdi alaihi zamanun, sekiranya tidak berlalu baginya satu zaman, satu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat dan wudhu. Misal wudhu kita berapa menit? Nanti wudhu berapa menit Rafiq? Taruhlah misal ini wudhu itu misalnya 3 menit cukup. Walah, paling santri wudhu cek semenit pun cukup ya. Taruhlah dulu wudhu kita misal ini 3 menit misal.
Sholatnya sholat isya berapa menit? 4 rakaat. Taruh berapa? 6 menit misal. Cukup 6 menit? Cukup. Ini dengan gerakan yang standar, bukan lama-lama. Maka berapa menit jadinya? 3 menit tambah 6, 9 menit. Kalau dia belum sampai, tidak berlalu baginya zaman 9 menit, pasti udah keluar. Masih 7 menit keluar, 7 menit keluar, 8 menit keluar, 6 menit keluar. Itu baru dikatakan salis. Tapi kalau keluarnya 15 menit sekali, sementara zaman yang dibutuhkan untuk wudhu dan sholat hanya 9 menit misalnya, maka dia tidak dikatakan salis. Dia wajib menjaga, mengerjakan sholat di waktu yang tidak akan keluar kencingnya. Jelas Pak? Jadi itu yang disamakan dengan salisul baul. Tentang kena anyang-anyangan kencing 20 menit sekali, langsung hukumnya salisul baul. Lagi sholat keluar, dianggap nggak batal. Batal sholatnya, karena dia belum termasuk orang yang kena hukum salis. Jelas Pak ya? Tapi di dalam masalah ini para fuqaha memberikan cara yang disunnahkan ketika terjadi hadas menimpa kita di tengah sholat. Lagi sholat nih kan, dekat kedua, ketiga, tiba-tiba sauri buang angin. Kalau ente langsung keluar, orang langsung tahu. Tambah bau pula nih. Tahu orang dasar sauri, orang langsung mikir ini. Dan ente malu. Maka bagaimana syariat mengajarkan sunnah bagi orang yang batal di tengah sholat nih lagi jamaah, untuk keluar dari sop sholatnya meletakkan tangannya di hidung, tutup hidung. Untuk apa? Supaya membuat sangkaan kepada orang lain bahwa dia sedang rauf. Rauf itu kena mimisan. Taruh, langsung keluar, tunduk. Sekiranya orang nyangka dia kena mimisan. Untuk apa ini dibuat? Sitran li nafsihi, untuk menutupi dirinya, dia menutupin dari aib yang tadi atau perbuatan yang dia lakukan di tengah sholat. Kan aib itu ya, lagi sholat tiba-tiba keluar angin. Maka bagaimana? Sunnah meletakkan tangan di hidung untuk menyangka supaya dia sedang dalam keadaan mimisan. Lihat, dalam masalah ini sampai segininya syariat mengajarkan kita. Artinya kalau dalam perkara yang bukan haram, itu haram nggak itu? Perkara yang nggak haram saja syariat menganjurkan kita untuk menutupi supaya tidak diketahui oleh orang, apalagi perkara haram. Kadang kita enggak nih, ada orang bangga dengan maksiat yang dulu sering dikerjakan. Ya Pak, kalau udah tobat sekarang, kalau minum-minuman tua ya udah kenyang lah dulu. Salah ya. Kalau bunuh orang, aduh udah makanan dulu. Salah ya. Kalau hal yang seperti ini saja syariat menganjurkan kita untuk menutupinya, jangan sampai orang lain tahu, apalagi perkara haram. Setiap dosa yang sudah kita pernah perbuat biar berlalu, istighfar, mohon ampun sama Allah, taubat. Gak perlu harus kita sebar-sebarkan kepada orang lain. Sunnah menutupi kesalahan diri. Sampai hal sekecil ini pun kita dianjurkan untuk menutupinya supaya tidak diketahui oleh orang lain.